Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas exercise E4.9, E5.14 dan P5.2. Untuk soal yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun income statement dari Tau Limited untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Berdasarkan data yang diberikan pada soal, yang pertama, kita mulai dari bagian pendapatan utama perusahaan, yaitu net sales. Net sales yang diperoleh perusahaan adalah $1.200.000 Hong Kong. Selanjutnya, kita kurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan sebesar 780.000. Lalu jika kita kurangkan antara net sales dan COGS, menghasilkan gross profit sebesar 420.000. Berikutnya, kita masuk ke bagian expense atau beban operasional perusahaan. Beban pertama adalah selling expense sebesar 65.000, kemudian administrative expense sebesar 48.000. Selain itu terdapat depreciation expense yang sebelumnya terlewat pada tahun 2021 sebesar 40.000. Beban ini harus diakui pada income statement. Lalu selanjutnya ada write off inventory due to obsolescence, yaitu penghapusan persediaan karena sudah usang sebesar 80.000. Jika semua beban dijumlahkan, yaitu $65.000, $48.000, $40.000, dan $80.000, maka total expense adalah $233.000. Setelah itu, kita masuk ke bagian other income and expense. Perusahaan memiliki dividen revenue sebesar 20.000 dan interest revenue sebesar 7.000. Namun terdapat juga interest expense sebesar 50.000. Jika kita hitung, $20.000 akan ditambahkan dengan $7.000 lalu dikurangkan dengan $50.000 karena 50.000 itu adalah expense atau beban. Maka hasilnya dari total other income and expense sebesar minus $23.000. Lalu langkah berikutnya adalah menghitung net income before tax. Dari yang sudah diketahui tadi, gross profit sebesar 420.000 dikurangkan dengan total expense sebesar 233.000, kemudian dikurangkan lagi dengan other income and expense sebesar minus 23.000, artinya dikurang. Hasil akhirnya adalah net income before tax sebesar $164.000. Nah, selanjutnya setelah menghitung seluruh pendapatan dan total beban, perusahaan memperoleh income before tax sebesar $164.000. Kemudian perusahaan dikenakan pajak sebesar 34%, sehingga income tax expense yang harus dibayar adalah $55.760. Setelah dikurangi pajak, diperoleh net income atau laba bersih sebesar 108.240. Selanjutnya, laba bersih ini digunakan untuk menghitung earnings per share, yaitu laba per lembar saham. Dengan jumlah saham beredar 60.000 lembar, maka earnings per share adalah $1,80 per saham. Selanjutnya, pada soal yang kedua, yaitu prepare a retained earnings statement for the year ended 2022. Jadi, pada akun retained earning pada 1 Januari 2022 sebesar $980.000. Nah, selama tahun 2022, perusahaan memperoleh laba sebesar $108.240. Nah, laba bersih tersebut ditambahkan ke saldo awal sehingga jumlahnya menjadi $1.088.240. Dan pada tahun yang sama, perusahaan juga mengumumkan dan membagikan dividen tunai sebesar $45.000. Kemudian dikurangi dividen tersebut, maka retained earning Tau Ltd pada 31 Desember 2022 menjadi sebesar $1.043.240. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal E5.14 mengenai statement of cash flow dari Lobs-Ins per Desember tahun 2022. Yang pertama ada cash flow from operating activity. Pada bagian cash flow from operating activity ini, perhitungan menggunakan metode tidak langsung, yaitu dimulai dari laba bersih atau net income, lalu disesuaikan dengan beberapa akun. Nah, yang pertama net income. Net income ini sebesar
$34 juta menjadi dasar perhitungan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya di operating activity-nya. Yang pertama ada depreciation expense sebesar $6 juta yang ditambahkan karena penyusutan merupakan beban yang mengurangi laba tetapi tidak mengeluarkan kas. Yang kedua ada increase in accounting receivable. Nah, ini mengurangi sebesar $3 juta karena peningkatan piutang yang berarti ada penjualan yang belum diterima dalam bentuk kas. Yang ketiga ada increase in accounting payable sebesar $5 juta. Ini menambah karena kenaikan utang usaha menunjukkan perusahaan belum membayar kas kepada pemasok sehingga kas masih tersedia setelah semua penyesuaian dilakukan. Nah, hasil perhitungannya sendiri jadi $34 juta ditambah dengan $6 juta dikurangi dengan $3 juta dan ditambah dengan $5 juta sehingga diperoleh net cash from operating activity-nya sebesar $42 juta. Selain operating activity, komponen lain dari statement of cash flow yaitu ada cash flow from investing activity dan cash flow from financing activity. Cash flow from investing activity adalah komponen laporan arus kas yang mencatat uang tunai masuk dan keluar terkait pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Pada laporan ini, hanya ada satu aktivitas dari cash flow from investing activity yang dilakukan oleh perusahaan Lopez. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan pembelian peralatan atau purchase of equipment sebesar $17.000. Karena pembelian aset merupakan pengeluaran kas, maka nilainya ditulis negatif atau ditulis dalam tanda kurung. Sehingga net cash used for investing activities adalah sebesar $17.000 yang dikeluarkan. Artinya perusahaan mengeluarkan kas sebesar $17.000 untuk investasi aset tetap. Selanjutnya, pada cash flow from financing activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan dari pemilik atau investor. Terdapat dua transaksi utama yang dilakukan oleh perusahaan Lopez pada kegiatan financing activities. Yang pertama ada issue of share capital sebesar $20.000 yang berarti perusahaan menerbitkan saham sehingga menerima kas sebesar $20.000. Dan transaksi yang kedua yaitu dividends paid sebesar $13.000 yaitu kas yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Karena kas keluar maka $13.000 ini ditulis dalam kurung. Jika kedua transaksi ini dijumlahkan, maka net cash provided by financing activity sebesar $7.000. Selanjutnya ada increase in cash atau peningkatan di kas yaitu sebesar $32.000. Ini didapat dari net cash from operating activity sebesar $42.000 dikurangi dari investing activity sebesar $17.000 dan ditambah dari financing activity sebesar $7.000 menghasilkan angka sebesar $32.000. Dan cash at beginning year atau kas di awal tahun sebesar $13.000 yang sudah tercantum di soal, dan cash at end of year yaitu kas di akhir tahun berupa penjumlahan dari $32.000 ditambah $13.000 sebesar $45.000. Selanjutnya saya akan membahas tugas P5.2 LO1.2 Montoyo SA Statement of Financial Position for the year ended 2022. Yang pertama di sini ada aset yaitu terdiri dari current asset yaitu cash sebesar €360.000, notes receivable sebesar €445.700, income tax receivable sebesar €97.630, inventory sebesar €239.800, prepaid expense sebesar €87.920, dan juga trading security sebesar €121.000, sehingga total current asset itu
1.352.050 euro. Lalu yang selanjutnya ada non-current asset, yaitu terdiri dari goodwill sebesar 125.000 euro, terus land sebesar 480.000 euro, equipment sebesar 1.470.000 euro, dikurangi accumulated depreciation equipment sebesar 292.000 euro, ditambah building sebesar 1.640.000 euro, dikurangi accumulated depreciation building sebesar 270.200 euro. Jadi total non-current asset sebesar 3.152.800 euro, sehingga total keseluruhan aset yaitu 4.504.850 euro. Liability atau kewajiban perusahaan liability dibagi menjadi current liability dan non-current liability. Current liability yang pertama ada payroll taxes payable sebesar 177.591 euro, kedua ada rent payable jangka pendek sebesar 45.000 euro, ketiga income tax payable sebesar 98.362 euro. Keempat ada notes payable kepada bank sebesar 265.000 euro, kelima account payable atau hutang usaha sebesar 490.000 euro. Jika seluruh kewajiban jangka pendek dijumlahkan, maka total current liability adalah 1.075.953 euro. Selanjutnya non-current liability adalah kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada bonds payable sebesar 285.000 euro, yaitu utang obligasi perusahaan. Kedua ada long term rental obligation sebesar 480.000 euro, ketiga unsecured notes payable sebesar 1.600.000 euro. Jika jumlahkan maka total non-current liability adalah 2.365.000 euro, sehingga total liability perusahaan adalah 3.440.993 euro. Bagian terakhir ada equity atau ekuitas, yaitu hak pemilik perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Pertama, share capital ordinary sebesar 200.000 euro yang berasal dari modal saham biasa. Kedua, share capital preference sebesar 150.000 euro yaitu modal saham preferensi. Ketiga, return earnings sebesar 713.897 euro yaitu laba yang ditahan oleh perusahaan. Jika dijumlahkan maka total equity adalah 1.063.897 euro. Maka total liability dan equity adalah 4.504.850 euro.